Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 terdiri dari Nur Afifah H141802, Ayu Lestari H141839, Alivia Nur Fauzan H141873, dan Ayu Yustika H141880. Akan mempresentasikan makalah kami mengenai ranking dan praktek korupsi di kalangan elit politik dan birokrasi dengan studi kasus BUMD PT Banten Global Development. Adapun outline dari makalah kami adalah pendahuluan, konsepsi teori, pembahasan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Afifah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Keterlibatan dunia usaha dalam aktivitas pembangunan dan pelayanan publik tidak bisa dihindari dan dipisahkan oleh negara. Hubungan saling membutuhkan atau ketergantungan antara pihak negara dan kelas kapitalis dapat menghasilkan praktek rent-seeking atau perburuan rente apabila bukan atas dasar kepentingan publik. Rent-seeking dapat digolongkan dalam tindak korupsi apabila dalam negosiasi dan lobby tidak ditransparansikan ke publik, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang terlibat. Praktek rent-seeking menyebar di hampir semua cabang kekuasaan yang dapat menciptakan berbagai manipulasi di kalangan politisi dan birokrasi untuk memanfaatkan sumber daya publik. Berbagai aspek politik dan birokrasi dapat dijadikan sasaran praktek rent-seeking, termasuk dalam pengelolaan badan usaha milik daerah atau BUMD. Next. Studi Mahpudin dan Aziz 2021 menjelaskan bahwa praktek rent-seeking dan korupsi dalam kasus BUMD PT Banten Global Development atau BGD telah teridentifikasi sejak awal pendirian. Adanya persekongkolan antara PT BGD dan anggota DPRD Banten dalam memanipulasi kebijakan terkait penyertaan modal kepada PT BGD yang bersumber dari APBD Banten. Banyak pihak yang mempertanyakan pembentukan badan usaha ini tidak ditopang oleh legal standing yang kuat dan adanya upaya pemanfaatan APBD Banten dengan dalih badan usaha milik pemerintah. Hal ini berimplikasi pada PT BGD yang selalu merugi. Banyak dana yang keberadaannya tidak jelas, terjadi beberapa kasus korupsi dan kerugian keuangan negara. Next. Studi lain juga menyoroti praktek rent-seeking di kalangan politisi dan birokrasi Indonesia. Salah satunya yaitu studi Widanarto 2017. Budaya korupsi terjadi di kalangan pejabat publik, politisi yang berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha maupun masyarakat yang berkepentingan dalam upaya menyiasati kebijakan publik untuk kepentingan melayani diri sendiri atau kelompok. Rent-seeking melekat pada sistem politik demokrasi yang lemah. Praktek rent-seeking hanya untuk melayani kepentingan segelintir elit pemegang kekuasaan yang dapat meraup uang negara secara ilegal. Praktek rent-seeking dapat berlangsung di berbagai kegiatan pemerintah dan politik, dari pengalokasian anggaran untuk proyek-proyek pemerintah, jual beli jabatan, kompromi politik dalam penetapan kebijakan, dan kegiatan politik dan birokrasi lainnya. Sekian, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kasus PT Banten Global Development, alangkah lebih baiknya kita memahami konsepsi teori mengenai rent-seeking dan juga korupsi. Yang pertama adalah teori rent-seeking. Nah, sebetulnya studi mengenai rent-seeking ini telah berkembang sejak tahun 1967-an dan dimaknai sebagai hal negatif dalam pandangan ekonomi politik. Yustika tahun 2013 beranggapan bahwa asumsi awal yang dibangun dari teori ekonomi politik ialah kelompok kepentingan yang ingin memaksimalkan keuntungan ataupun profit sebesar mungkin dengan meminimalkan upaya untuk mencapai keuntungan tersebut. Lantas, apakah ada hubungannya antara rent-seeking dengan korupsi? Nah, ternyata praktik rent-seeking ini erat kaitannya dengan korupsi karena perilaku rent-seeking dapat diikuti oleh penyalahgunaan jabatan yang selanjutnya menjadi modus korupsi. Merujuk pada argumen Didin Damanhuri tahun 2006, nepotisme, upeti, dan sogok termasuk jenis korupsi tradisional, sementara kolusi antara birokrat dan pengusaha merupakan jenis korupsi baru.
Dari hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2020, CPI Indonesia menginjak skor 37 dan ditempatkan pada posisi 102 dari total 180 negara. Berbicara mengenai korupsi, tentu erat kaitannya dengan kalangan elit politik dan juga birokrasi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Syarif Hidayat tahun 2001, politisi adalah sosok pencari dukungan masyarakat dan berpikir rasional untuk dirinya sendiri. Kepentingan mereka bagaimanapun juga diekspresikan sebagai keinginan untuk memaksimalkan kekuasaan yang dimiliki. Mereka akan termotivasi untuk menggunakan sumber-sumber daya pemerintah untuk menghadiahi orang-orang yang mendukung mereka dalam meraih kekuasaan dan sebaliknya untuk menghukum orang-orang yang berusaha menjatuhkan mereka. Nah, bagaimana dengan pejabat publik di daerah? Mengingat Indonesia ini ada pelaksanaan otonomi daerah, tentu di daerah-daerah juga rentan adanya fenomena rent seeking. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hall tahun 2012, di level pemerintahan daerah, tindakan perburuan rente ataupun rent seeking ini erat kaitannya dengan pelayanan publik, di mana praktik koruptif telah merongrong pelayanan publik dan menghabiskan anggaran negara dengan mengalihkannya ke tangan elit politik yang korupsi. Nah, lantas bagaimana dengan kasus PT Banten Global Development? Akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, Ayu Yustika. Pembahasan yang pertama yaitu proses rent seeking pada Badan Usaha Milik Daerah PT Banten Global Development. Pembentukan PT Banten Global Development sejak pertama sudah dikatakan cacat hukum dikarenakan didirikan langsung oleh pemerintah Provinsi Banten melalui keputusan gubernur. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang mengatur bahwa perusahaan daerah didirikan melalui Perda. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Banten dan DPRD mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009. Melalui Perda ini pula, status BGD berubah dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Sampai tahun 2015, PT BGD telah memiliki 9 anak perusahaan dan 9 kerjasama operasional. Tetapi, data jumlah anak perusahaan dan KSO di PT BGD ini sering mengalami perubahan yang sangat dinamis, di mana setiap tahun dapat mengalami penambahan atau penurunan sesuai dengan polemik yang terjadi. Praktik rent seeking pada PT BGD dapat dilihat dari kerugian dan ketidakjelasan anggaran yang dimiliki oleh PT BGD seperti pada tabel yang tertera di bawah ini. Selama 6 tahun, pemerintah Provinsi Banten memberikan modal kepada PT BGD sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Tetapi pada tahun 2010 dan 2011, pemerintah Provinsi Banten memberikan modal kepada PT BGD tanpa adanya payung hukum yang legal. Hal tersebut telah melanggar aturan tata kelola keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat direalisasikan apabila telah ditetapkan dalam sebuah perda. Dugaan praktik rent seeking juga diperkuat dengan adanya pemeriksaan dari BPK pada tahun 2012 yang menunjukkan hilangnya sejumlah uang APBD Banten di PT BGD sebesar 4,6 miliar tanpa ada keterangan yang jelas. Berbagai persoalan di PT BGD terus menjadi sorotan publik, terlebih dengan adanya pembentukan Bank Banten sebagai anak perusahaan dari PT BGD. Alasan pembentukan Bank Banten diharapkan dapat membantu perekonomian daerah dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Banten yang digunakan untuk menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Tetapi pada kenyataannya pembentukan Bank Banten hanya bisa membebani APBD Banten. Selanjutnya yaitu pihak pemerintah Provinsi Banten dan PT BGD bersepakat untuk mengakuisisi Bank Pundi menjadi Bank Banten. Tetapi hal tersebut juga menuai banyak kritik dari publik. Menurut aktivis Persatuan Orang Banten atau PUB, akuisisi tidak layak dilakukan karena Bank Pundi sudah diambang kehancuran dikarenakan kredit macet dan manajemen tata kelola perusahaan yang buruk. Selanjutnya yaitu memanipulasi kebijakan terkait proses pengesahan dana APBD Banten kepada PT BGD untuk pembentukan Bank Banten. Jadi rencananya pendirian Bank Banten itu akan diresmikan pada tahun 2016 mengingat perda yang diperlukan sebagai dasar hukum pembentukan Bank Banten sudah disahkan pada penghujung tahun 2015. Tetapi tidak lama setelah perda ini disahkan, KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap Direktur PT BGD dan 2 orang anggota DPRD Banten yaitu SM
SM Hartono dan Tri Satya Santosa. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, Ricky Tapinongko terbukti memberikan sejumlah uang sebesar $11.000 dan Rp60 juta kepada Hartono dan Santosa. Praktik korupsi ini dilakukan untuk mempermudah proses pengesahan APBD Banten terkait dengan dana yang akan dikucurkan ke PT BGD untuk membentuk Bank Banten. Kasus korupsi lain yang terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah PT BGD ini juga terkait dengan kerjasama operasional atau KSO PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati atau PT SLS. Jadi pada tahun 2015, PT BGD memberikan pinjaman modal kepada PT SLS sebesar 5,9 miliar untuk pengadaan proyek penambangan emas di wilayah Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Berdasarkan perjanjian kerjasama, proyek penambangan emas akan selesai dalam kurun waktu 1 tahun. Namun, sampai tahun 2016, proyek tersebut tidak pernah ada alias proyek fiktif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kaitan kasus BUMD PT BGD atau Banten Global Development terhadap teori rent seeking dalam ekonomi politik. Berdasarkan argumen dari McKinsey pada tahun 2001, adanya kasus rent seeking di Indonesia seperti kasus PT BGD menandakan bahwa demokrasi di Indonesia dengan rule of law sebagai pondasinya dikatakan masih lemah. Karena rent seeking dan korupsi merupakan faktor yang melekat pada sistem politik demokrasi, yang mana hal ini ditandai dengan tidak memberikan hak-hak politik dan kebebasan sipil kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya, praktek rent seeking dan korupsi yang dilakukan oleh PT BGD dilakukan secara kolektif atau korupsi sistemik. Hal ini ditandai dengan manipulasi kebijakan pembentukan BUMD, penetapan anggaran APBD yang mendorong adanya indikasi rent seeking, serta anggota DPRD yang menjadi aktor kunci merupakan pihak eksekutif. Selanjutnya, praktek rent seeking ini telah menabrak logika good governance yang mencakup akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan partisipasi menurut Sudarmayanti pada tahun 2012. Penyebab terjadinya praktik rent seeking di PT BGD yang pertama adalah perilaku individu dari aparat birokrasi yang mana berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama tersebut. Selanjutnya adalah faktor institusi atau dari lembaga itu sendiri yang mana terdapat indikasi dari Pemprov Banten yang mendukung manipulasi pembentukan BUMD. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan sarannya, praktik rent seeking yang terjadi dalam Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan implikasi dari adanya bad governance yang tidak mengedepankan transparansi. Bentuk rent seeking yang terjadi di tubuh PT BGD tidak serta-merta dilakukan dengan pencarian materi secara ilegal, namun melalui manipulasi kebijakan yang akhirnya dimanfaatkan oleh elit politik dan birokrat untuk memperluas kewenangan atas jabatannya. Meningkatnya kewenangan pejabat publik yang tidak disertai transparansi ini mengakibatkan praktik rent seeking sangat mudah terjadi. Pada situasi yang bersamaan, perusahaan memperoleh keuntungan dari kebijakan yang dibuat oleh elit politik dengan cara menyuap dan cara lain yang melanggar hukum. Untuk sarannya, dalam rangka pelaksanaan good governance, kehadiran lembaga pengawas menjadi sosok yang penting dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PT BUMD PT Banten Global Development. Selain itu, perlunya transparansi pemerintahan yang lebih mengarah pada e-government yang tidak mempertemukan pelanggan dengan aparat birokrasi secara langsung dan regulasi yang ketat untuk memberikan sanksi dan hukuman yang berat bagi pelanggar aturan dan pemberian penghargaan yang lebih baik bagi pejabat yang konsisten dan profesional. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is rent-seeking and corruption? Rent-seeking is increasing a company's income without actually offering any additional value. It usually happens with the assistance of the government, whether it's regulations of tariffs or direct or indirect subsidies. It can make it much harder and more expensive for a newcomer to enter the industry, so they don't have to compete. It can allow them to raise their prices without have to make a better product. It can increase their money flow without welling anything to get it. Corruption of one sort or another is usually associated with it, but often not a direct payment of money. It can go to a campaign fund. It can be supporting a union that aids in an election. It can be letting the politician make money indirectly or for friends and family to benefit.
beneficial terms on a loan. There are many ways to benefit than just a cash payment. As long as the government has economic power to sell, there will always be buyers. Or as PJ O'Rourke put it, when buying and selling are controlled by legislation, the first things to be bought and sold are legislators. Rent seeking is when someone with power over you seeks a favor or economic gain not to exercise that power to hurt you. It is the fatal flaw of democracy. Example, during the 2007 economic meltdown, Chuck Schumer, Democratic Party and minority leader of the U.S. Senate, summoned all the hedge funds to a meeting in NY. He told them, "You know, we don't see much money coming from you guys down in Washington. You do know that we are thinking about regulating you." Message received, and the hedge funds started giving the Democratic Party lots of campaign contributions. That was rent-seeking and legal corruption. Another example was Speaker of the House, Nancy Pelosi, who has a home in the same area of San Francisco as the CEO of Visa, the credit card company. Visa was planning an initial public offering, but there was credit card legislation pending in the House of Representatives that would have made Visa less valuable in their IPO. Nancy's husband is an investment banker and he was allowed to buy stock at the pre-IPO price in exchange for Nancy burying the credit card legislation and not bringing it to the floor for a vote. The Pelosi's made $16 million off the subsequent IPO. That was insider trading, illegal for all but Congress people, which is illegal corruption and abuse of power. That happened during Nancy's first round as House Speaker. Now you understand the saying, the only good politician is a dead politician. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus ketidakwajaran dalam proses rencana pembangunan Bank Banten. Pemerintah Banten sendiri tetap melanjutkan rencana pembangunan bank pembangunan daerah tersebut. Rencana pendirian Bank Banten telah diumumkan pemerintah Provinsi Banten pada Oktober 2015 lalu. Pemerintah Provinsi Banten ingin punya bank sendiri sebab selama ini Banten menyimpan dana APBD di Bank Jawa Barat dan Banten atau BJB. PT Banten Global Development ditunjuk untuk mempersiapkan lahirnya bank milik pemerintah daerah itu. Pembentukan Bank Banten ini sebagai tempat penyimpanan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tingkat provinsi hingga 8 kabupaten kota di Banten. Total dana untuk menghidupkan kembali Bank Banten sendiri mencapai 950 miliar yang berasal dari dana APBD Banten dan masuk ke dalam program rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017. Namun pada awal Desember 2015, KPK mengendus ketidakwajaran dalam proses rencana pembangunan Bank Banten tersebut. KPK resmi menetapkan 2 orang anggota DPRD Banten sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap untuk memuluskan pembentukan Bank Daerah Banten pada era APBD 2016. Kedua anggota DPRD tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Banten fraksi Partai Golkar, SM Hartono, dan anggota Komisi 3 DPRD Banten fraksi PDI Perjuangan, Tri Satya Santosa. KPK juga menetapkan Direktur PT Banten Group Development, Ricky Tampinongkol, sebagai tersangka. Ricky diduga sebagai pemberi suap karena meminta para anggota DPRD memuluskan rencana pembentukan Bank Banten yang harus memakai perda sebagai dasar pembentukannya. Gubernur Banten Rano Karno mengaku tetap akan meneruskan rencana pembentukan Bank Banten meski sejumlah pihak akan menghentikan rencana itu menyusul kasus suap yang dibongkar KPK. Rano Karno menilai pembentukan Bank Banten bukan kehendak pribadinya, melainkan tuntutan peraturan daerah yang sudah ada. Pak Riki pernah menyampaikan ada permintaan 10 miliar dari Dewan. Saya bilang jangan didengar, nggak usah digubris, itu aja saya. Kalau pemilihan 4 bank itu, Bang? Belum lama lah, kira-kira 2-3 bulan lah. Sebelum ditangkap di sini? Oh iya. Berarti pemberian yang kemarin itu Pak Gubernur sendiri nggak tahu? Nggak tahu, saya nggak tahu sama sekali. Oke? Kalau pemilihan 4 bank itu? Belum dipilih. Belum ada yang dipilih. Belum ada yang dipilih. Jadi sampai hari ini Banten belum punya bank. Rano Karno sendiri juga ditetapkan sebagai saksi dalam kasus suap tersebut. Saat memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Rano mengaku mendapat laporan adanya permintaan uang dari anggota DPRD Banten terkait rencana pembentukan bank daerah tersebut. Tim Liputan Berita 1, Banten dan Jakarta.